Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dapat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Dan kesempatan siang hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman semua dan juga saudara-saudara semua yang ada pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan sama-sama melihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-3b. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-3b. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan bagi kita semua kebenaran firman Tuhan. Ini adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu adalah Obadja. Obadja ini adalah kepala pegawai istana daripada Raja Ahab. Kalau kita mengetahui dari Raja Ahab ini dia adalah seorang raja yang memerintah di kerajaan Israel Utara. Dan Raja Ahab ini dia dikenal sebagai raja yang menyembah kepada berhala. Makanya kalau kita sama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Ahab ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh jahat di mata Tuhan dan juga membawa orang-orang yang pada waktu itu untuk menyembah kepada berhala. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada kita tema, yaitu hidup takut akan Tuhan. Kalau kita sama-sama belajar dari seorang Obadja ini, Obadja adalah seorang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau kita sama-sama melihat, kita sama-sama belajar dari poin yang akan saya bagikan bagi kita semua, yaitu adalah yang pertama, yaitu Obadja ini adalah seorang yang memiliki iman yang teguh kepada Allah. Kenapa saya katakan bahwa Obadja ini adalah seorang yang memiliki iman yang teguh kepada Allah? Kalau kita sama-sama mempelajari bahwa Obadja ini dia dikatakan bahwa berada di tengah-tengah lingkungan yang menyembah kepada berhala. Kalau kita lihat bahwa dari seorang kepemimpinan daripada Raja Ahab ini, artinya bahwa Raja Ahab ini dia adalah seorang yang menyembah kepada berhala. Dan itu juga yang dirasakan oleh seorang Obadja. Tapi kita melihat bahwa Obadja ini adalah seorang yang sangat berbeda dari Raja Ahab dan juga orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan kalau kita sama-sama belajar dari kehidupan kita, bahwa kita mungkin pasti berada di tengah-tengah lingkungan yang mengenal Tuhan, berada di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi. Tapi kita harus sama-sama belajar dari seorang Obadja bahwa dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dia memiliki satu iman bahwa Tuhan pasti akan menolong dia, Tuhan pasti akan menyertai di dalam setiap kehidupannya. Dan yang berikutnya yang saya pelajari dari seorang Obadja, yaitu dia memiliki sikap menghormati. Kalau kita sama-sama melihat di ayatnya yang ke-7, ketika dia berada di dalam perjalanan, di situ dia bertemu dengan seorang Elia. Tapi kita sama-sama melihat dari kedudukannya, bahwa kalau kita melihat dari kedudukannya bahwa Obadja dia memiliki kedudukan yang tinggi daripada Elia. Tetapi ketika dia bertemu dengan Elia, di situ dia menyadari akan setiap pribadinya bahwa dia tidak layak. Makanya dia katakan di sini bahwa dia mengenali dia dan ia sujud segala bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Artinya bahwa dia menyadari bahwa Elia ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dia menyadari bahwa Elia ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kesempatan ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki sikap menghormati terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, orang-orang yang lebih di atas kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-7 kita sudah baca tadi. Dan yang berikutnya adalah poin yang ketiga, bahwa Obadja ini adalah seorang yang memiliki sikap melayani. Kalau kita sama-sama belajar bahwa pada waktu Isabel ini ingin melenyapkan nabi-nabi Tuhan pada waktu itu, di situ Obadja mengetahui. Dan kalau kita sama-sama belajar bahwa Obadja ini dia menyembunyikan 100 nabi, yaitu 50 dari mereka, 50 dan 50 kelompok, yaitu dengan apa? Dia sikap dari melayani, di dalam dia melayani adalah dia mengurus makanan dan minuman mereka. Artinya bahwa Obadja ini tidak tega
terhadap apa yang dilakukan oleh Ratu Isabel tersebut kepada 100 nabi-nabi pada waktu itu. Artinya bahwa kita sama-sama melihat bahwa tidak mudah untuk kita memiliki sikap seperti Obadja, yaitu sikap melayani. Tidaklah mudah. Tetapi kalau kita sama-sama belajar dari ayat ini, bahwa di dalam ayatnya yang ke-14 sudah jelas bahwa dia mengurus makanan dan minuman daripada 100 nabi pada waktu itu. Dan di sini kita harus memiliki sikap yang namanya melayani. Kalau kita memiliki sikap yang namanya melayani antara satu dengan yang lain, pasti kita akan disenangi banyak orang. Pasti kita akan diberkati dalam segala apa yang kita lakukan, segala apapun yang kita kerjakan dari orang-orang tersebut. Dan salah satunya dari sikap melayani yang dimiliki oleh seorang Obadja, bahwa dia ingin menerima orang itu apa adanya. Meskipun dia adalah 100 nabi, tetapi kita sama-sama melihat bahwa dia 100 nabi ini adalah orang-orang yang menjadi kepercayaannya Tuhan, sehingga Obadja ingin memberikan sesuatu yang terbaik, yaitu dengan memiliki sikap melayani kepada orang-orang pada waktu itu. Jadi kita harus sama-sama, kita harus betul-betul belajar dari seorang yang bernama Obadja, bahwa kita harus memiliki sikap melayani, agar melalui sikap kita di dalam kita melayani, baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada sesama kita, di situ hidup kita akan tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang berikutnya, bahwa di poin yang keempat, yaitu Obadja ini adalah memiliki sikap yaitu ketaatan. Di dalam ayatnya yang kelima dan yang keenam, ketika Raja Ahab ingin menyuruh di Obadja untuk menjelajahi negeri itu, di situ kita melihat bahwa Obadja ini dia memiliki hati yang taat, karena dia mengetahui bahwa Raja Ahab ini adalah seorang raja, sehingga seorang Obadja ini dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Raja Ahab tersebut. Dan di sini kita sama-sama belajar dari seorang Obadja, bahwa Obadja ini dia memiliki sikap ketaatan, sehingga apa? Melalui ketaatannya dia bisa bertemu dengan seorang yang namanya Elia. Dia bisa bertemu dengan Elia, sehingga apa yang kita sama-sama belajar, bahwa Elia melalui Obadja ini, melalui perantaraan daripada Obadja, dia bisa bertemu dengan Elia. Dan dikatakan bahwa kita sama-sama belajar dari selanjutnya, bahwa ketika Elia bertemu dengan Rahab menantang akan 450 Nabi Baal dan yang lain-lainnya, kita sama-sama belajar bahwa Elia ini menang dari Raja Ahab tersebut. Artinya bahwa kalau mungkin tidak ada ketaatan daripada Obadja, mungkin Elia tidak akan bertemu dengan Raja Ahab. Jadi pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama belajar dari keempat poin ini. Mari kita mau terapkan itu di dalam setiap pribadi kita. Artinya bahwa orang yang memiliki hidup takut akan Tuhan, dia pasti akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena kita tahu bahwa di dunia kita hari-hari ini adalah hari yang semakin jahat, penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua pada siang hari ini, bahwa mari kita mau memiliki sikap dari seperti Obadja ini, bahwa dia ini adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Artinya bahwa dia adalah memiliki sikap yang selalu memiliki iman yang teguh. Yang pertama, dan yang kedua adalah sikap menghormati, dan yang ketiga sikap melayani, dan yang berikutnya adalah ketaatan. Nah, ini yang harus terus ada di dalam setiap pribadi kita, sehingga itu yang akan membawa kita untuk kita semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan, kita semakin lebih lagi di dalam mengasihi Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau mungkin apa Tuhan yang ada, mari kita mau tetap terus belajar, kita mau tetap terus menerapkan itu di dalam setiap pribadi kita, agar apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani hari-hari ini, baik itu kejahatan yang terjadi ataupun penyembahan berhala yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita mau senantiasa hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam banyak hal, agar yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Tuhan pasti akan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan apapun, dan kita akan selalu hidup takut akan Tuhan. Kita selalu hidup memuliakan nama Tuhan.
Puji akan nama Tuhan. Dialah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan siang hari ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga benar-benar hidup kita tetap terus pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.